Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Autor, NIM 4304002000166, kelas 2F, program studi psikologi Islam. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama, surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ya, terjemahan surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Allah Maha Suci, Allah menciptakan yang paling baik. Mengenai proses penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Tantawi Jauhari dalam kitabnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim mengatakan bahwa manusia atau Adam diciptakan dari saripati yang keruh. Kemudian dijelaskan bahwa manusia makan buah-buahan, biji-bijian dan daging, dari itulah yang menjadi darah dan diantaranya menjadi air mani yang kemudian melahirkan keturunan manusia. Kesimpulan, dipercaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah saripati dari tanah yang melalui beberapa tahap yang kemudian menjadi makhluk lain, yaitu manusia. Atau lebih jelasnya, Allah menjadikan keturunan Adam dari nuftah, yakni air mani yang disimpan pada tempat yang kokoh, yakni kandungan pada rahim, dan dari situlah tempat menetapnya air mani sampai waktu kelahiran pada derajat panas yang stabil sehingga mampu bertahan dan menetap. Allah kemudian membentuk air mani itu sepotong darah yang beku dan dijadikan darah beku itu menjadi sepotong daging kecil seukuran apa yang bisa dikunyah. Sepotong daging itu Allah jadikan tulang belulang dengan keistimewaan diantaranya ada unsur-unsur yang masuk pada materi tulang yang dijadikan tulang belulang, dan ada unsur daging yang dijadikan daging dan unsur kelahiran sempurna. Seluruhnya diantaranya bahannya berasal dari darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, manusia, jika kamu dalam kerugian tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan pada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan dengan cara menjelaskan secara global berbagai fase penciptaan manusia tersebut. Namun sebelum menjelaskan fase-fase dalam pencapaian manusia, Hamka memulai tafsirnya dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini menjadi penting untuk diketahui manusia.
Ya, kesimpulan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan manusia semuanya telah tertulis dan dijelaskan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dari tanah, bahwa hakikatnya manusia itu diciptakan dari tanah. Sebab setes mani yang merupakan asal kejadian manusia itu berasal dari makanan manusia yang bersumber dari tanah. Dan selalu mengingatkan dan meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak satupun kesukaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menciptakan manusia atau menghidupkan sesuatu dari yang mati dan mematikan manusia atau mematikan sesuatu yang hidup menjadi mati. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin memberi tambahan, langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.